Berikutnya yang ketiga, teori kebutuhan manusia. Ya, di konflik ini mungkin yang paling umum juga sering menjadi dasar ya, dimana munculnya satu permasalahan atau satu konflik, yaitu karena adanya kebutuhan dasar manusia. Kita sudah belajar di piramida Maslow, memang fisik itu paling penting ya, urusan makan, sandang, papan, rumah dan sebagainya, atau tempat tinggal ya, itu hal-hal yang dasar. Ketika itu dihalangi atau tidak terpenuhi, pasti muncul konflik ya, dengan pihak-pihak yang menghalang-halangi seperti itu. Nah, contohnya seperti di ilustrasi ya, ada beberapa ibu-ibu ya di situ sedang berdemonstrasi, jangan rampas tanah kami. Itu konflik, biasanya konflik agraria ya, ketika mungkin kalau istilah tanah mungkin lahan atau ladangnya mau digusur ya, mau diambil untuk dijadikan industri. Nah, di situ mereka kebutuhan dasar manusianya terancam, akhirnya muncul konflik ya. Kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk konflik ya. Di sini kita tahu konfliknya dengan siapa dulu ya, dengan pemerintahan atau dengan perusahaan. Nah, kita bisa memetakan dulu sasaran yang ingin dicapai atau bagaimana solusi menyelesaikannya ya, membantu pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Ya, masih sepertinya gampang secara teori ya, tapi ini proses. Berikutnya, agar pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kita tahu bahwa tidak semerta-merta ada pihak yang ya, ini kan kalau kita sudut pandangnya dari si ibu-ibu dalam ilustrasi, itu berarti tanahnya diambil, dia yang dirugikan. Tapi dari sudut pandang mungkin perusahaan yang ngambil juga, dia merasa bahwa tanahnya dihalang-halangi untuk diambil gitu kan, dihalang-halangi oleh para ibu-ibu yang ada di dalam ilustrasi tersebut. Nah, jadi kan kedua belah pihak ini juga harus mencapai titik temu yang terbaik seperti apa. Apakah relokasi, ganti rugi yang tepat, atau mungkin ada slot wilayah khusus, atau mungkin nggak apa-apa, tapi ya banyaklah ya cara. Ini harus kedua belah pihak, jangan sampai dirugikan. Apa itu mudah? Tidak ya. Ini semacam kompromi dialog yang tidak mudah dilakukan, bahkan bisa ya sangat panjang prosesnya hingga bertahun-tahun. Makanya kan ketika ada sengketa dan sebagainya tidak selesai dengan mudah gitu.